Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Di kesempatan ini saya sedang melakukan kegiatan panen ikan patin, dimana ini adalah panen ikan patin yang kedua kalinya ya teman-teman. Dimana yang pertama itu panen ikan patin saya hujan-hujanan dan mendapatkan hasil yang bisa dibilang cukup mengecewakan, karena kolam ini adalah kolam sisa jarahan orang teman-teman. Jadi ini kolam dimana ikannya itu sebelum saya panen sudah diambil duluan sama orang lain. Sungguh luar biasa, ini adalah musibah buat saya, tapi tidak masalah, biarkan pertanggungjawabannya itu di akhirat ya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin budidaya ikan yang mempunyai kolam tanah, saran saya teman-teman sampahi kolam teman-teman dengan menggunakan ranting-ranting bambu. Tujuannya agar tidak mudah dijala oleh orang lain teman-teman. Dan ini hasil tangkapannya bisa dilihat, ini jaring yang pertama ya, ngejaring yang pertama. Hasilnya ikannya sedikit ya, karena memang ini juga sudah sisa. Yang pertama sisa diambil oleh orang lain, kedua sisa panen yang kemarin. Untuk panen yang kemarin sendiri saya menghasilkan 154 kg daging ikan patin, dimana di sini saya akan menghitung total kerugian budidaya ikan patin. Saya di sini kolam ini memelihara ikan patin, menebar benih ikan patin sebanyak 1.500 ekor. Jadi di sini saya bukan menghitung total keuntungan, akan tetapi saya di sini akan menghitung total kerugian budidaya ikan patin yang mana kolam ini sudah diambil duluan oleh orang lain. Di sini saya merugi bukan karena faktor ikan patinnya mati ataupun kebanjiran ya teman-teman, akan tetapi di sini karena memang kurang aman dan kecerobohan saya juga tidak menjaga kolam ini dengan baik sehingga saya kecolongan. Oke, mungkin kita langsung saja menghitung total kerugian yang saya dapat dalam budidaya ikan patin dengan tebar benih ikan 1.500 ekor. Jika kolam ikan patin ini aman, maksudnya tidak hilang ikan patinnya, sebenarnya dalam budidaya ikan patin keuntungannya itu sama besarnya dengan keuntungan budidaya ikan gurame teman-teman. Karena kenapa? Di sini kita ikan patin itu, pembesaran ikan patin itu minimal sekilo isi 4 ya teman-teman. Sekilo isi 4 hingga sekilo isi 1 ke atas itu sudah ukuran konsumsi dan sangat layak sekali untuk dijual. Untuk di kolam saya ini pembesarannya, usia pembesarannya selama 6 bulan ya teman-teman. Dan kebetulan ini ikan yang sisanya ini besarnya kira-kira sekilo isi 4 hingga sekilo isi 5 ya teman-teman. Bisa dimasukkan dalam kategori daging. Dan kita langsung saja untuk menghitungnya, berapa modal, berapa pengeluaran, dan berapa hasil panen ikan patin. Di sini untuk modal benih ikan patin sendiri saya membeli Rp750.000 dengan sebanyak 1.500 ekor. Jadi di sini rinciannya, saya per satu ekornya itu benih ikan patin waktu itu saya membeli Rp500 per ekornya ya teman-teman. Kemudian untuk biaya pakan di sini saya menghabiskan total Rp1.575.000. Kenapa di sini saya pakannya habisnya hanya sedikit? Karena di sini saya tidak menggunakan full pellet, akan tetapi di sini saya menggunakan yang namanya pakan-pakan alternatif seperti usus ayam yang ada di pasar. Itu biasanya ini pakan alternatif yang saya gunakan ya teman-teman. Usus ayam, tentunya usus ayamnya jika teman-teman mau memberi pakan ikan patin dengan menggunakan usus ayam, beli usus ayam yang sudah bersih di pasar ya teman-teman. Banyak ya, itu usus ayam yang sudah bersih di pasar juga kan bisa dikonsumsi oleh kita ya. Akan tetapi di sini saya gunakan untuk pakan alternatif ikan patin. Selain itu teman-teman juga bisa menggunakan
pakan alternatif roti-roti bekas ataupun sisa-sisa makanan yang tidak habis dimakan, teman-teman bisa kasihkan ke ikan patin ini, sehingga di sini saya bisa menekan angka biaya produksi untuk budidaya ikan patin. Oke. Kemudian untuk biaya lain-lainnya di sini saya menghabiskan Rp575.000. Di sini untuk biaya lain-lainnya seperti perawatan air kolam ya teman-teman, karena kadang suka kotor air kolamnya. Kemudian saya kuras, saya ganti dengan air yang baru. Di sini saya akan menggunakan pompa air ya untuk disedotnya, sehingga membutuhkan biaya untuk biaya perawatan kolam. Kemudian juga saya untuk biaya lain-lainnya ini juga untuk biaya panen seperti ini pun juga saya butuh mengeluarkan uang. Biasanya tiap saya panen, saya tentunya akan menyuguhkan makanan ataupun minuman kopi berupa kopi ya untuk yang ngambil ikannya ini sendiri. Selain itu biaya lain-lainnya saya masukkan, yaitu seperti bayar listrik dan juga gaji karyawan. Di sini saya masukkan biaya lain-lain. Jadi untuk total pengeluaran budidaya ikan patin ini selama 6 bulan yaitu Rp2.900.000. Jadi total pengeluarannya hanya sedikit ya teman-teman, karena di sini juga saya membeli benih ikan patinnya tidak terlalu banyak, hanya 1.500 ekor dan ukurannya yaitu kisaran 5 in dan harganya 500 perak ya teman-teman. Jadi untuk pakannya juga saya usahakan menekan biaya produksi, sehingga saya banyak menggunakan pakan-pakan alternatif yang seperti tadi saya sebutkan. Dan untuk total panen ikan patin di sini saya menghasilkan 182 kg ikan patin. Sebenarnya jika di sini mulus, ikannya tidak ada yang ngambil, tidak dijala oleh orang lain, estimasinya itu minimal 3 kintal ataupun 300 kilo ya teman-teman. Akan tetapi berhubungan di sini kolam saya sudah ada yang menjala ikannya, jadi di sini saya hanya menghasilkan panen ikan patin sebanyak 182 kg atau 1,8 kintal. Jadi di sini 182 kg dikalikan 11.000. Untuk harganya sendiri di sini harga ikan patinnya dihargai Rp11.000 per kilogramnya ya teman-teman. Tentunya setiap daerah itu berbeda-beda harganya. Ada yang 10.000, ada yang 11, 12, bahkan ada yang Rp17.000. Untuk daerah teman-teman kira-kira berapa harganya bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi total panen ikan patin saya menghasilkan Rp2.002.000. Jadi jika dikurangi pengeluaran, yang mana pengeluarannya yaitu Rp2.900.000, dikurangi pemasukan saya panen ikan patin ini Rp2.002.000, sehingga saya mengalami defisit yaitu Rp898.000. Jadi kerugian saya ini Rp898.000. Ini juga belum kehitung rugi waktu dan juga rugi tenaga yang saya selama ini keluarkan selama 6 bulan masa pemeliharaan. Jadi itulah dia, saya menghitung total kerugian budidaya ikan patin, yang mana kolam ini sudah ada yang ambil duluan ikannya. Jadi saya mengalami kerugian ya kisaran Rp898.000. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Lindungi kolam teman-teman dengan menggunakan ranting-ranting bambu agar tidak mudah dijala ataupun diserok oleh orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.